Solusi bukanlah subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Jakarta menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mana? Lihat itu, polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia. Polusi is Jakarta. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ada yang lucu dan menarik saya rasa. Karena Anies itu memberikan juga komennya atau ngomong soal kebijakan Pak Presiden tentang mobil listrik. Dan saya kira ini yang ngibul apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan sama persis statement yang dilakukan pada saat calon kandidat menjadi kandidat gubernur, di mana dia dengan jumawa ingin menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Dan kritiknya sama sahabat-sahabat yang menganggap bahwa subsidi bagi mobil listrik itu bukan solusi. Padahal dia tidak punya data sahabat-sahabat. Sama persis bahwa membuat gorong-gorong atau mengalirkan ke laut itu air itu bukan solusi. Yang solusi itu adalah kalau kita buat sumur resapan yang ujung-ujungnya adalah air parkir di mana-mana. Nah, sama dengan ini sahabat-sahabat. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat seperti apa itu, karena direspon dari Erlangga Hartarto juga ikut merespon dan memberikan tamparan yang keras bagi Anies Baswedan. Mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Solusi bukanlah subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ini kita harus lihat ya bahwa sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan, dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Ini merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat tepat dan berbeda dengan yang lain. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara. Betul? Ditambah lagi, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan ini percepatan ini untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Pernyataan kontradiktif Anies kena skakmat Erlangga Hartarto. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Bullshit, bullshit, bullshit. Anda lihat tuh 71 miliar liter per tahun loh kita konsum fuel itu. Jadi emisi itu kan tinggi. Seperti Jakarta ini kan very dirty ya. Jakarta menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mana? Lihat itu, polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia. Polusi is Jakarta. Kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun, dan alhamdulillah peningkatan penumpangnya tinggi sekali. Bullshit, bullshit, bullshit. Makin macet makin gila. Makin macet makin gila. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Solusi bukanlah subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Waduh,
Pembohongan publiknya sangat luar biasa. Balapan Formula E dipastikan akan digelar di Jakarta. Kalau seluruh dunia lihat gambar Monas, mereka akan tahu this is Jakarta. Sebenarnya Formula ini menjadi pertanyaan buat siapa? Apakah Formula E bagian dari kebutuhan masyarakat Jakarta? Satu-satu aja dulu diselesaikan gitu. Kayaknya Formula One-nya stop dulu nanti. Saya sendiri sih di Jakarta ya kurang setuju gitu. Ya biar masyarakat tahu loh, mana yang bener, mana yang nggak bener, gitu aja. Ini merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat tepat dan berbeda dengan yang lain. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya. Kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan si Anies Baswedan sekaitan dengan mobil listrik, di mana Pak Jokowi itu sudah menjelaskan secara detail bahwa ada devisa di sana, ada pajak di sana, ada pengangguran yang harus kita selesaikan, dan ada di sana soal emisi karbon atau pencemaran udara. Nah, itu semua dijawab dengan satu program itu. Tetapi malah si Anies Baswedan ini karena ingin menjadi calon presiden, itu mencoba membalikan bahwa itu tidak pantas dan tidak bisa dilakukan di Indonesia karena hanya menambah kemacetan. Itu belum, urusannya ini adalah ada persoalan yang besar. Persoalannya adalah satu, polusi. Yang kedua adalah persoalannya adalah pengangguran. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya Indonesia. Potensi Indonesia yang harus dikelola secara komprehensif untuk dalam kerangka kesejahteraan masyarakat. Nah, tetapi alih-alih si Anies ini itu memberikan respon dengan hanya bahwa itu tidak layak karena polusi, karena itu yang keliru. Sama persis pada saat Anies Baswedan memberikan solusi bagi banjir di DKI Jakarta, di mana dia menyampaikan bahwa di Jakarta itu bukan sebenarnya adalah banjir, tetapi itu adalah air yang parkir. Dan akhirnya tidak ada solusi yang ditemukan oleh Anies sekaitan dengan penanganan banjir. Dan saya kira kritik ini karena dia juga tidak punya data, tidak punya strategi yang jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi. Akhirnya seperti itulah komennya, hanya ingin mendapatkan simpati dari warga. Padahal warga sudah tahu seperti apa narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh Pak Anies pada saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.